Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian semua hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang ingin bantu kita buat berdoa bersama-sama? Oke, boleh Azradila. Di sini, Bu. Iya, boleh. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Azradila. Oke, anak-anak, kita berdiri dulu untuk nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, Bu. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang ibu absen dulu nih. Apakah ada dari teman-teman kalian yang nggak hadir? Boleh Monica ada? Hadir, Bu. Monica hadir. Fitri ada? Hadir, Bu. Oke, Fitri hadir. Azara Dila ada? Ada. Oke, semuanya hadir ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang apa saja tugasku di rumah. Mulai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yaitu memahami ide pokok suatu teks. Yang kedua tentang tugas rumah. Yang ketiga ada kata imbuhan me. Dan yang terakhir kita akan belajar sekilas tentang SPOK. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat memahami ide pokok dari teks yang dibacakan, membaca kata-kata baru dengan fasih, menggunakan kaidah kebahasaan yang menggunakan awalan me, aktif berdiskusi dan dapat mengemukakan pendapat dengan kalimat yang jelas, serta menceritakan kembali informasi yang dibaca atau dengar mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Nah, Ibu mau tanya nih, apa saja tugas harian yang biasanya kalian lakukan di rumah? Mungkin di rumah pernah ngebantuin ibunya, ngebantuin ayahnya. Boleh ya, angkat tangan. Pernah ngapain aja nih? Azra Dila, kamu pernah ngapain di rumah? Nyapu. Oh, menyapu kayak gambarnya gini. Kalau Fitri pernah ngapain di rumah? Mencuci piring. Oh, mencuci piring. Monica? Saya tidur. Oh, tidur, gak apa-apa. Kamu? Mengapa kalian melakukan itu setiap hari? Apakah kegiatan itu dilakukan kalian setiap hari atau enggak? Iya. Iya, Bu. Sekarang untuk membuka, kalian harus menyimak teks yang akan dibacakan. Ibu akan membacakan sebuah cerita, kalian simak. Nanti kalian akan Ibu beri pertanyaan terkait dari cerita yang sudah Ibu bacakan. Judulnya adalah Kepala Sukulen. Kalian kalau mau buka boleh sambil buka buku siswa di halaman 27 ya. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk ke rumah. Baiklah, Tigor akan bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air dan itu tidak baik. Syur, Tigor bereaksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram oleh Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah, tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Kata Tigor heran sekali.
Ini sukulen, lihat daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kak Tiur menjelaskan. Sukulen, aku baru tahu tanaman juga mempunyai suku, kata Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersukulen dan bermarga apa? Kata Tigor. Kak Tiur pun tertawa. Bukan begitu, namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor pun ikut tertawa. Seru juga ya seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku mawar, suku mangga, suku anggrek, dan suku singkong. Kenapa molen mengendus-ngendus? Tigor pun berpikir, hei, namamu juga ada Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Nah, dari cerita yang sudah ibu bacakan, kalian menyimak dengan baik kan? Iya. Oke, ibu tanya nih. Pertanyaan yang pertama. Dari cerita tersebut disebut apakah tanaman Kak Tiur yang tadi tuh Kak Tiur larang tuh untuk disiram oleh Tigor? Aku mau jawab. Apa itu? Kepala sukulen. Oke, kurang tepat nih. Ada lagi yang mau jawab? Kepala suku mawar. Kepala suku mawar, wah sayang banget masih kurang tepat nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Siapakah yang tidak membolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Tadi kakaknya Tigor namanya Kak siapa? Saya. Siapa Fitri? Inang. Oh, Kak Inang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada yang mau jawab? Apakah nama marga Tigor dan nama Kak Tiur? Ya, Bu. Apa Monika? Marga Siregar. Iya, betul banget marga Siregar. Pertanyaan yang keempat, siapakah Molen? Aku jawab. Apa tuh? Kucing Tigor. Ya, betul sekali. Molen itu adalah kucingnya Tigor. Dan yang terakhir, jabatan apa yang diberikan Tigor kepada Molen? Tadi ibu sudah sebutkan tuh di akhir cerita. Ada yang tahu? Saya. Ya, apa tuh Fitri? Kepala sukulen. Betul sekali. Jadi kalian menyimak cerita yang dari ibu sampaikan. Oke, selanjutnya ibu minta kalian untuk membentuk sebuah kelompok kecil yang berisikan. Oh, tapi sebelum itu ibu akan menyampaikan terlebih dahulu. Kita kembali lagi pada topik tugas di rumah. Tadi kan kalian sudah menyebutkan nih, Azranila suka menyapu, Fitri suka mencuci piring, dan Monika suka tidur. Tapi nggak apa-apa, kita akan menyampaikan apa saja sih biasanya tugas-tugas di rumah. Yang pertama ada merapikan mainan. Kalian di rumah punya mainan kan? Banyak. Kalau mainan itu kalian rapiin sendiri atau dirapiin sama ibu? Dibantu. Tapi Tapi kadang rapiin sendiri. Oke, baik. Nah, merapikan mainan itu termasuk dari kegiatan kalian di rumah. Selanjutnya, ada membantu ibu memasak. Membantu ibu memasak adalah cara yang bagus nih untuk meringankan beban orang tua. Selanjutnya, yaitu mengelap jendela. Mengelap jendela juga merupakan kegiatan kalian di rumah untuk menjaga kerapihan dan juga kebersihan kaca. Yang keempat, nah selanjutnya kita akan balik lagi ke diskusi. Ibu minta kalian secara berkelompok, bentuklah kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Selanjutnya, simaklah instruksi yang akan ibu berikan. Setiap anggota kelompok harus terlibat aktif dan santun dalam setiap aktivitas. Oke, anak-anak perhatikan di depan sini. Boleh perhatikan gambarnya. Itu anak-anak lagi ngapain ya? Lagi ngepel. Tuh, ngepel. Ani sedang mengepel lantai. Ani melakukannya setiap sore karena itu merupakan tugasnya di rumah. Ani senang sekali mengepel lantai untuk membantu pekerjaan ibunya. Di sini perhatikan, mengepel memiliki kata dasar pel. Pel ini sini. Kata pel diberi imbuhan me agar menjadi kata kerja yaitu mengepel. Jadi awalnya itu hanya pel. Benda ini disebut pel. Sedangkan ketika Ani melakukannya, Ani bekerja melakukan itu disebut sebagai mengepel. Contoh yang lain, kalian sudah mengenal awalan me sebagai pembentuk kata kerja. Tergantung kata dasarnya, awalan me bisa berubah bentuk menjadi men, mem, menge, men, atau me. Perhatikan contoh ini. Kalian pasti suka menyanyi. Menyanyi kata dasarnya adalah nyanyi. Menyanyi pakai dia menggunakan men. Lalu melihat, kalian pasti setiap hari melihat segala sesuatu dengan mata kalian.
lihat adalah kata dasar dari melihat. Kemudian kalian pasti sifat juga minum. Jika digunakan sebagai kata kerja, maka minum diubah menjadi meminum. Lalu ada menginjak yang merupakan kata dasarnya dari Injak. pintar. Ada juga mendengar. Kalian pasti tiap hari juga mendengar suara ibu, mendengar hal-hal lain di luar sana. Mengobrol. Kalau ngobrol kata dasarnya apa ya? Ngobrol bisa, tapi lebih tepatnya obrol karena imbuhannya adalah pintar. Menulis kata dasarnya adalah tulis atau tulis. Pintar. Jadi kata imbuhannya yaitu diubah karena awalnya tulis, tapi karena berubah menjadi kata kerja diubah menjadi menulis karena bukan mentulis atau metulis. Selanjutnya memfoto, membuka, mengupas dan memegang. Baik, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Perhatikan ya. Ayo berdiskusi. Apa yang sedang dilakukan pada ketiga gambar tersebut? Apa kata dasar dan kata kerjanya? Apakah kamu juga pernah melakukan tugas tersebut di rumah? Apakah tugasmu di rumah sama dengan teman sekelompokmu? Jika tidak, apa perbedaannya? Ceritakan masing-masing tugas rumah yang kalian miliki dan jelaskan bersama teman kelompok apa kata dasar dan kata kerjanya. Kita balik lagi ke atas. Sekarang ibu minta kalian berdiskusi. Gambar A itu lagi ngapain ya? Gambar B lagi ngapain? Gambar C lagi ngapain? Kemudian kalian ceritakan nih, apakah kalian pernah melakukan pada gambar A? Apakah kalian pernah melakukan pada gambar B dan juga gambar C? Kemudian ceritakan juga kalian di rumah biasanya ngapain aja nih selain dari ketiga gambar yang tadi. Boleh ibu kasih waktu untuk berdiskusi ya. Gambar A apa? B apa? C apa? Apakah kalian juga pernah melakukan tugas tersebut di rumah? Nanti ibu minta satu orang perwakilan dari setiap kelompoknya untuk cerita ya. Apakah kamu pernah melakukan yang tadi? Pernah melakukan hal yang berbeda? Dan kenapa kalian melakukan itu? Oke, ada kelompok yang sudah selesai? Ada yang ingin maju ke depan? Ayo siapa yang berani maju? Ayo ibu balikin lagi sini. Siapa yang berani maju ke depan? Mau dipilih atau kalian pilih sendiri nih? Pilih, boleh. Yaudah, Zara Gila, silakan. Boleh maju ke depan. Pertama ceritain dulu nih, gambar A itu ngapain ya? Gambar A itu kegiatannya lagi menyapu. Nah, aku biasa di rumah tuh suka menyapu teman-teman, bantu ibu. Ya. Nah, kata dasarnya sapu, Betul. kata ibunya menyapu. Ya. MENY. Ya, betul. Lanjut yang B. Yang B, ibu nggak gantian? Oke, boleh deh gantian. Yeay, Sekarang gantian. Monika, ayo yang B gambar apa? Monika di situ aja nggak apa-apa. Yuk aku. Ya. Ayo Monika. Kalau kata yang gambar B itu tadi mencuci piring. Nah kata dasarnya itu cuci. Nah kata kandungannya MENY. Oke, betul. Yang terakhir Fitri, boleh nih. Ini gambar apa Fitri? Itu gambar anak kecil lagi menyiram tanaman. Iya, betul. Menyiram itu kata dasarnya apa ya? Dasarnya siram. Siram. Lalu berubah menjadi kata kerja yaitu imbuhannya. Siram. Betul. Sekarang ibu mau tanya nih, apakah kalian pernah melakukan ketiga tugas yang tadi? Kalau karena ibu Pernah. bantu ada ibu. Tuh, berarti tugas kalian tuh sama ya dengan tugas yang tadi sudah dicontohkan. Apa saja tadi yang dilakukan di rumah, sudah mengerti apa kerja kata dasar dan kata kerjanya. Kita lanjut ya. Di sini kita akan bermain game. Siapa yang nggak sabar untuk main game? Aku main. Kita main tebak gambar kata imbuhan. Kita mainkan. Nah, cara bermainnya akan disediakan dua gambar
gambar sebagai instruksi, kalian harus menebak kata imbuhannya berdasarkan gambar yang ada. Contohnya, di sini ada gambar apa? Pisau. Ini gambar Bawang. bawangnya sudah terbuka. Pisau dan bawang yang sudah terbuka artinya bawangnya sudah dikupas. Kupas memiliki kata kerja yaitu mengupas. Paham sampai di sini caranya? Paham. Kita mulai. Ya, siap. Ada gambar pulpen atau pensil dan juga gambar buku. Kira-kira apa ya kata imbuhan yang tepat? Kata kerja yang sudah menggunakan kata imbuhan. Menulis bukan, Bu? Menulis, kata Azra dulu. Kita lihat jawabannya. Yeay, betul menulis. Udah ngerti ya? Kita lanjutin. Lagi. Ada gambar tanaman dan Saya. juga ada gambar pot. Siapa yang ngerti tentang apa, Monika? Menyiram. Menyiram. Kita cek jawabannya benar atau enggak. Yeay, betul. Lagi, kita lanjut lagi. Ada gambar kertas, ada gambar pensil warna. Kira-kira apa ya? Saya Apa, Fitri? menggambar. Cek nih. Wow, warnai atau menggambar juga bisa. Boleh. Oke, kita lanjut. Kayaknya ini terakhir deh. Ini gambar apa ya? Oh, ini bibit terus ini ada pot. Kira-kira apa kata imbuhan? Kata kerja yang sudah menggunakan Mana? Kamu jangan cek. Yeay. Oh, ini masih ada satu lagi. Apa, Bu? Ada gambar mic, ada gambar nada. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu jawabannya? Menyanyi. Yeay, betul. Jadi kalian semua udah ngerti tentang kata dasar kata kerja yang sudah menggunakan imbuhan. Berapa soal yang berhasil kamu jawab dengan benar? Benar semua ya tadi ya. Hebat. Lanjut, waktunya kita LKPD. Sebelum mulai LKPD, minta kalian untuk membaca sebuah teks cerita pada buku siswa halaman 36 yang berjudul Ada Vampir di Rumah. Ibu minta masing-masing dari kalian membaca ini ya. Boleh kita mulai dulu dari Fitri. Fitri boleh dibaca teksnya? Baca boleh. Ada vampir di rumah ini. Klik, kipas angin pun menyala. Sejuknya bunga Sani. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sani kembali memilih-milih buku di rak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kalita mematikannya. Kipas angin ada di sini, kamu di sana. Percuma kamu menyalakan kipas angin, membuang energi saja, kata Kalita. Aku kan mau membaca di sofa, ucap Sani. Sani menyalakan lagi kipas angin, lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sani membaca, Kalita kembali mematikan kipas angin. Kak, jangan dimatikan, gerah. Kalita tak menjawab, dia malah membuka jendela lebar-lebar. Sejuk kan? Tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kalita sambil duduk di samping Sani. Tiba-tiba dia melompat, lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kotak. Aduh, jika tentang listrik, Kalita cerewet sekali. Sani sering diomeli jika lupa melepaskan kabel atau mematikannya. Sekarang Monika lanjutkan. Kak, kok sukanya repot seperti itu? Nah, Sani. Kalita membelalak, repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot? Yang penting elektroniknya sudah dimatikan, kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daya listrik masih jalan terus. Kalita lalu berbisik, kalau sudah begitu kita seperti memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main, aku takut. Sani menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar penghisap darah? Bukan vampir yang itu, vampir yang ini menghisap listrik. Kak Lita tertawa, lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Sekarang Azan aja. Wah, seru. Sani terkejut. Jadi, walau televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok di stop kontak, listrik tetap mengalir. Nah, pintar adikku, Kalita tertawa. Sudah dibaca. Selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Akan ibu bagikan LKPD untuk kalian. Ini tugasnya individu ya. Boleh ibu. Fitri yang ini untuk Monika.
dulu. Nah, Ini langsung diisi, Bu. ya betul, ikuti sesuai instruksi yang ada di LKPD. Untuk yang A, ingatlah tugas-tugas apa saja yang biasanya kalian lakukan di rumah, misalnya menyapu, mencuci piring, dan lainnya. Tuliskan apa kata dasar dan kata kerja tugas di rumah tersebut setelah ditambahkan kata yang luar. Contohnya, misalkan nomor 1, Azra tugas di rumahnya menyapu. Kata dasarnya di sini sapu. Lalu kalimatnya Azahra menyapu lantai setiap sore. Itu untuk yang A. Untuk yang B, kita balik lagi ke teks vampir yang tadi. Sebutkan cara-cara menghemat listrik yang bisa diterapkan di rumah. Tuliskan di sini ya, cara menghematnya dan juga manfaatnya. Dan yang C, dalam cerita Ada Vampir di Rumah ini terdapat beberapa kata terkait kelistrikan yang mungkin baru kalian dengar. Carilah artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di kartu kamus. Kemudian tuliskan artinya karena tadi di sini ada beberapa teks yang warna kuning. Steker, elektronik, stop kontak, kabel. Mungkin kata-kata itu asing bagi kalian. Jadi Bu minta kalian untuk mencari tahu apa artinya dan juga dibuat kalimat yang lengkap menggunakan SPOK. Selamat mengerjakan. Ya, bagus. Udah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, sekarang aku minta satu orang untuk bantu kumpulin ya teman-teman atas ini ya. Oke. Terima kasih ya, Bu. Kita lanjut. Wah, ternyata sudah selesai yang menjadi kita pada hari ini. Ibu mau dengar cerita dari kalian nih, apa saja sih yang kalian pelajari hari ini? Apa kata dasar dan kata kerja dari tugas rumah yang sering kamu lupa? Ada yang mau jawab? Siap, ini boleh. Aku sering di rumah itu nyapu. Nah, menyapu itu kata dasarnya sapu, Bu. Betul. Kalau nomor 2, bagaimana cara menghemat listrik di rumah? Tadi jawaban LKPD-nya ada yang masih ingat? Bagaimana cara menghemat listrik di rumah? Saya Apa Fitri? aku mematikan TV kalau tidak dipakai. Betul. Ada lagi? Mematikan lampu kalau mau tidur. Betul. Pinter ya kalian. Boleh ada tangan kita semua. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.